Halo Jifren, ketemu lagi sama gue Esa di channel Otoge. Bukan dong, udah berubah dong kita sekarang. Kita sekarang namanya berubah menjadi official hari ini. Kita jadi Otogir. Kalau ditanya kenapa, rahasia. Pokoknya kita ganti jadi Otogir. Mulai hari ini Otogadget berubah menjadi Otogir. Nah sekarang gua mau minta kalian untuk nge-like, nge-subscribe channel YouTube kita, kasih komen juga, di-share juga, terus sama follow akun sosial media kita ada di TikTok, sama ada di Instagram. Namanya apa? Ada di sini. Silakan di-follow ya. Nah, lanjutin. Sekarang nih gue lagi ada di SHD, Scooter House Jakarta, di daerah Kemang ya Bang? Kemang Timur. Daerah betul. Kemang Timur. Gue alhamdulillah kedatangan tamu yang spesial, kru yang spesial, tempat yang spesial, dan host yang spesial. Ya ini temen gue udah lama banget, abang-abangan, abang bohongan berarti kalau abang-abangan ya? Abang-abangan, abang bohongan bener, bukan abang beneran. Nih kenal sama gue udah lama banget, namanya Doni Hermansyah, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Anang gimana ya kabarnya Bang? Alhamdulillah masih jadi caleg dia. Masih jadi caleg. Ya ini gue sekarang gue pengen ngomongin sejarah masuknya Vespa Matic ke Indonesia. Jadi kebetulan bintang tamu kita sekarang nih Bang Doni ini menjadi salah satu orang yang memasukkan Vespa Matic pertama ke Indonesia, bukan Corsa ya, beda sama Corsa, tapi Vespa Matic yang udah zaman LX kesini. Nah yang mau gue tanya sih Bang, sebenarnya yang pertama adalah tentang sejarah masuknya Vespa Matic ke Indonesia. Itu lo inget gak Bang, di tahun berapa sama metodenya kayak gimana sih waktu itu? Jadi sebenarnya sih bukan gue yang masukin sih, jadi gini, di tahun 2004 itu udah ada TPM tuh si Sun Motor masukin Vespa Matic ET4. Oh itu masih ET4 waktu itu. Tapi itu bukan di bawah naungan Piaggio Indonesia ya. Jadi di awal tahun 2009 itu kita diundang sama Piaggio melalui University Swiss Jerman. Nah kitanya ini siapa nih Bang maksudnya? Kita itu jadi mereka itu melihat, kita punya website dulu ya, Vespa Indonesia Online, dan pada saat itu ada juga PCI, Piaggio Club Indonesia, tapi mereka itu ngelihat mobilitas si online itu lebih banyak di Vespa Indonesia Online. Jadi kita yang terpilih dan kita ketemuan, Piaggio itu mau ngeriset tentang Vespa yang ada di Indonesia dan dia mau ngeluarin Vespa Matic nih. Jadi secara global lah yang dimasukin di Indonesia. Kan biasa kalau perusahaan asing kalau mau masukin suatu produk dia ngeriset dulu, riset pasar apa sih yang dimau orang Indonesia. Pada saat itu kan masih booming di klasikan ya atau dua takan ya, tapi mereka mau masukin melalui riset dan yang dipilih itu Vespa Indonesia Online. Setelah itu kita diundang riset pertama itu tentang pengguna Vespa di Indonesia maunya seperti apa sih gitu. Terus saya kan dia mau meluncurkan Vespa Matic secara global dengan cc 150. Berarti tapi itu si ET4 udah keluar ya Bang sebenarnya ya Bang saat itu ya? Udah duluan tapi nggak dibawa Piaggio Indonesia karena pada saat itu Piaggio Indonesia belum masuk kan ya. Jadi 2004 itu masih pakai Sun Motor. Terus. Dan kita itu diundang riset dari beberapa anak-anak Vespa Indonesia Online diundang, ya kan? Apa sih yang disukain orang Vespa di Indonesia dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk kegiatannya, dalam bentuk mesinnya seperti apa gitu kan? Terus terus? Karena pada saat di bawah tahun 2010 itu tren Vespa di Indonesia itu lebih suka klasikan yang pala bulat. VBB ya saat itu. VBB, Sprint Bagol, lagi terusnya pala bulat. PX mereka beli Arco Baleno. Dan pada saat itu New Pack juga ada kan? Iya, New Pack udah ada. Jadi semuanya trennya bulat pada saat itu di bawah tahun 2010-an. Dan kita juga ditanya, dia mungkin ya kita kan nggak tahu ya
punya varian Vespa S yang palanya kotak. Ya kan? Ya. Tapi kita lebih mengacu ke pala bulat. Dan mereka juga kan mau berubah bentukan dari mesin modern nih, dari yang tadinya karbu ke injection. Tapi karena kita terbiasa di karbu, itu saya bilang kalau bisa sih ada varian karbunya juga. Jadi kita belum terbiasa dengan injection mesin injection. Dan akhirnya mereka ngeluarin versi karbu dan injection. Dan dari segala semua pertanyaan mereka, dari moderator pertanyaan ke kita, ke beberapa orang anak Vespa Indonesia itu, ya tetap trennya bulat. Maka itu dulu di akhir 2010-2011 penjualan tuh, PRJ pertama kali dia ngejual itu dia ngeluarin Vespa LX dengan 2 varian, yang satu karburator CC 125 dengan ada kickstarternya. Ya, benar. Dan yang injection 150. Oh, tetap di LX, iya. Tetap berarti tipe Vespa pertama, Matic pertama ya, maksudnya ini kita terlepas Corsa sama ET4 ya. ET4 kan di bawah naungan Piaggio Indonesia. Itu berarti ada LX ya. Iya, LX pertama kali keluar, betul. LX 125 karbu sama LX 150 injection yang karbu ada kickstarternya. Betul. Kalau ditanya kenapa LX, sebenarnya tadi karena dari teman-teman Vio, termasuk lo kan saat itu di Vio juga kan Bang? Betul. Tapi sekarang pun juga masih di Vio lah kita. Insya Allah. Iya kan? Apa maksudnya berarti akhirnya kayaknya dulu ET4 juga, ya maaf ya, kayaknya pasarnya dulu kurang ya Bang ya? Iya, karena iya benar. Jadi mungkin pas pasarnya itu terlalu mahal kali ya. Jadi pengguna Vespa pada saat itu harganya belum melambung tinggi seperti saat ini ya. Jadi Vespa klasikan itu masih disukai karena harganya masih terjangkau. Ya. Pada saat itu kalau nggak salah ET4 itu dijual secara resmi sama Sun Motor di harga 25 juta pada saat itu. Dan mesin mesin karbu di 2004 lah, barengan sama, kalau New PX itu kan Dan Motor ya, Dan punya. Jadi mereka juga memang sih mereka itu asli dari Itali. 25 juta, tapi dia memang asli bikinan Itali. Dan pada saat itu kan Vespa klasikan masih murah lah, masih di harga Vespa yang kayak VBB aja masih di harga 2,5 juta, udah bagus banget, udah Orion apa segala macam, dan tiba-tiba ada Vespa Matic dengan harga 25 juta. Kaget lah ya. Kaget, makanya itu pasarnya kurang. Dan belinya juga kan mesti ke Sun Motor, dan si Piaggio Indonesia itu belum punya store, belum punya daerah-daerah resmi pada saat itu. Nah, itu Oji Friend. Berarti Vespa bukan Matic pertama, Vespa Matic yang di bawah naungan Piaggio itu masuknya, alhamdulillahnya berkat riset dari teman-teman Vio, Vespa Indonesia Online, ini salah satunya Bang Doni. Vespa yang masuk pertama itu adalah LX, ngeluarin 2, ada LX 150, ada LX 125. 125 yang karbu, 150 injection. 125 masih ada kickstarternya. Itu. Nah, terus itu kan kalau kita ngomongin ET4 tadi Bang. ET4 kan adanya di produksinya di Itali. Betul. Sekarang kenapa Vespa produksinya di Vietnam? Jadi pas waktu kita di riset sama orang Piaggio sana ya, sempat gue tanyain juga, kenapa sih nggak dibikin di Indonesia, sedangkan Indonesia masih punya pabriknya Dan Motor di Pulau Gadung. Iya benar, Pulau Gadung. Kan? Ternyata kenapa dia milih di Vietnam? Pertama, materialnya di sana lebih murah, dan pekerjanya itu negara Vietnam itu UMR terendah sedunia. Alasan mereka begitu, dia pilih ke Vietnam. Ya kan, jadi kalau di Indonesia mungkin harganya agak lebih mahal. Jadi dia mungkin ya buat pasar Asia itu Vespa produksiannya di Vietnam dengan regulasi yang sama. Jadi pada saat itu memang harganya beda jauh sama yang Italia. Sampai saat ini pun begitu. Gitu. Jadi biarpun ini produksi Vietnam atau ini produksi Italia, tetap sebisa mungkin si Piaggio-nya itu regulasi sama, maksudnya nggak ada yang dikurangin atau ditambahin gitu. Jadi buat mungkin kenapa lebih murah? Mungkin ada beberapa part atau teknologinya yang di downgrade, iya. Karena untuk ngejual secara massal di Indonesia gitu. Ya mungkin mereka belajar dari
ET4 yang asli dari Itali penjualannya kurang. Pas ada LX, dulu LX Karbu itu yang 125 kalau nggak salah 20 sampai 22 juta, dan si LX yang biasa tuh yang udah injection 25 juta di range segitu di tahun 2010-2011. Sedangkan di ET4 itu dulu di 2004 itu udah di harga 25 juta. Berarti kan harga sama tapi di tahun yang beda. Tapi sekarang ET4 harganya gokil ya bang? Ya itulah. Sangar ya? Jadi Vespa itu makin langka, makin jarang popularitasnya, ya makin digoreng sama pedagang sebenarnya sih. Iya, sekarang jadi, gila kalau ET4 harganya. Iya. Singit, parah. Nah, menurut lu nih bang, sekarang dari dulu Vespa masuk ke Indonesia, perkembangan Vespa di Indonesia menurut lu gimana? Ini lu boleh ngomongin include sama Vespa klasikannya juga boleh ya? Oke. Sekarang sih yang lu lihat perkembangannya wah luar biasa, maksudnya ada rasa bangga, maksudnya pengguna Vespa tuh seakan-akan derajatnya tuh jadi naik ya, nggak kayak dulu ya. Jadi hobi kita itu bener-bener mahal sekarang. Ya. Jadi gue ngerasain dari Vespa nggak ada harganya, jadi dari PTS ada orang menaruh gue PTS 300.000 aja, gue sampai buang muka, apaan sih ini motor, nggak ada yang mau nggak ada bengkel mana yang mau bongkar PTS, PTS, capek kan. 300.000 masih gue dulu zamannya VBB dari harga 7,5 1 juta. Sekarang harganya udah puluhan juta, ya kan? Tergantung varian juga sih. Ya kan kayak VNB, Cepuk. Ya dulu terus terang gua beli 2,5 juta full faktur, full ori sampai ke mesin kedalaman kejeroannya cuma 2,225 full faktur. Full ori sampai bensin ori. Saking lamanya tuh. Bensin dan motor di sini nanti. Jadi memang lumayan ngedongkrak sih apa namanya. Terus saya sekarang kan orang pemakai Vespa jadi udah buat gaya hidup. Ya kan, gengsi. Kalau dulu apa sih? Coba kita kalau di Jakarta lihat ke Keramat Jati. Buat ojek sayur, ojek orang-orang Belanda, orang-orang belanja di Keramat Jati. Motor pasar lah kalau dulu tuh Vespa. Ya kan nggak ada harganya. Di Condet pun sama buat ojek. Sekarang anak Harley pada main Vespa, anak mobil tua pada main Vespa. Jadi lumayan sih kedongkrak sih gaya hidup kita juga yang biasa-biasa aja. Wah naik Vespa nih orang kaya nih. Sekarang gitu. Iya. Dulu kan ya Allah. Oh ya Allah naik Vespa lo. Yang naik Vespa tuh Kang Sunat, Lurah, penghulu. Sekarang jadi favorit naik ya. Nah bang, dari LX ada S. Ya. Kalau S kan ketahuan di benang merahnya ngambil dari PTS secara body ya, spesial PTS. Betul. Ya. LX ada S, ada Primavera, Sprint, Super. Prospek kedepannya, tahu nggak sih lo bang? Kira-kira Vespa akan ngeluarin model baru lagi kah atau apa selain LX gitu? Ada bocoran nggak? Jadi sih kalau gue lihat kalau model barunya sih kalau di ini Vespa-nya ya di jalur Vespa kan Piaggio banyak tuh ada MP3, ada Jeep, Piaggio, ada Liberty, dan lain-lain lah Liberty dan teman-temannya lah. Kalau di Vespa-nya mungkin dari awal mereka keluar ke modern ya atau Matic itu dia masih meniru desain yang lama, jadi dibikin modern. Oke. Jadi yang termahal lah kita ngomongin 946 itu kan dia ngedesain ke Vespa prototipe pertama dia di tahun 46 ya, dengan bangku seperti itu, dengan sirip di dia nggak punya tepong sih ya, sirip di bodi bagian kanan kirinya. Jadi dia mendesain ulang secara modern Vespa-Vespa yang udah diproduksi dan warna-warnanya pun dicat ulang lagi ke Vespa modern, diulang lagi jadi kayak recovery lah. Tapi dengan apa namanya ngikutin mesin saat ini yang dibutuhkan. Maksud dalam artinya gini, dulu karbu sekarang jadi injection. Mungkin nanti mungkin teknologinya aja sih ini perbarui. Kalau bentukan sih nggak terlalu banyak berubah. Kayak ke mesin depannya. kan dulu 2V, 3V, sekarang udah iGet. Ya. Jadi memang mungkin peruntukan di kapasitas mesinnya sih kalau bentukan nggak berubah banyak. Enggak ya. Paling cuman kayaknya mainan warna ya bang ya, kayak Sprint ngeluarin baru tuh sekarang yang warna-warni itu. Oh iya. Yang collab sama siapa gitu gue lupa lah. Iya mungkin collab sama artis atau desainer ya kan kayak
946 kan banyak juga tuh sekarang ngeluarin baru lagi dengan versi apa tahu tuh yang hijau, saya nggak ngerti. Nah, gue mau ngomongin ini sih bang, fenomena Vespa ET4 sama Piaggio Liberty dulu, menurut lo se-hype sekarang nggak sih? Kan kalau sekarang kan, wah gitu kan Vespa ngeluarin, wah Justin Bieber, wah kayaknya dulu ET4 flat-flat aja ya bang ya? Apa karena orang belum pede, apa karena tadi lu bilang kemahalan, apa kenapa ya? Ya itu dia. Kalau T4 itu kan pertama dia berani dengan keluarin full matic ya. Batok begitu lagi. Batok oval, terus dengan harga yang Mahal. pada saat itu fantastis sih. Sebenarnya kaget aja sih si pemakai Vespa. Jadi kan dulu kan di tahun 2000 di bawah 2010, 2006 ke bawah gini kan pemakai Vespa yang murni. Mereka itu kebanyakan orang yang dari orang tuanya pakai Vespa, ya kan, terus ya orang-orang yang berhobi Vespa diklasikan, tiba-tiba ada Matic, ini motor apa gitu kan, Matic gitu kan, terus kok harganya mahal banget gitu, beda jauh kan pada saat itu New PX aja keluar barang itu di harga 14,5 juta 2004, tiba-tiba di T4 beda 10 juta dan Matic, terus ya kan mereka dan ngeluarin kan bukan si dan motor. Dan mereka mungkin gini orang Indonesia, ini kok gue beli servisnya di mana ya? Sedangkan si dan motor ngeluarin mesin 2 tak. Apakah mereka menerima? Orang kan mikir ke situ. Iya benar. Gak berani dan dari harga tinggi, terus ya repot lagi. Aftermarketnya gue mesti servis di mana? Partnya beli di mana? Masih bingung mungkin. Iya. Tapi setuju nggak kalau gue bilang Vespa Matic pertama di Indonesia adalah Corsa. Ya memang masukin gigi 1, tek udah Betul, cabut. itu safety-nya sih sebenarnya. Iya kan? Jadi ya benar Corsa dan mungkin brand lain kayak Yamaha kan pernah punya iklan ini Matic pertama Indonesia. Mereka nggak belajar di si Piaggio. Sebenarnya Corsa itu dimasukin di tahun 90-an. Iya 93 udah ada. Iya, ya? 93 udah ada. Jadi Corsa. 93 itu Corsa meluncurin Vespa 2 tak dengan mesin Matic. Jadi memang bukan ada giginya itu safety-nya. Pemikiran orang Eropa mungkin kalau bikin kendaraan lebih ke safety kali ya. Jadi kan kalau Mio pertama kali keluar gas langsung jalan tuh motor, banyak kecelakaan. Iya, kalau dia kan mesti bukan gigi 1 tuh safety-nya. Jadi lu mau geber nggak bakal jalan. Jadi diaktifkan Matic-nya cetak baru jalan. Jadi itu safety-nya sebenarnya. Kalau sekarang di standar safety-nya. Kalau zaman dulu ya gitu. Jadi dia starter nggak digas langsung jalan. Jadi dipindahin dulu. Tak baru Matic berfungsi. Oke. Jadi bukannya persneling atau gigi gitu lah, buat safety sih sebenarnya. Oke. Sip. Bang Doni. Oke. Makasih banyak. Siap. Waktunya. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya. Ini terbaok buat gua, abang-abangan gua ini. Abang bohongan. Makasih banyak. Gua mau ngingetin. Kalau sekarang kita namanya udah berganti dari Auto Gadget menjadi Auto Gear. Dadah Auto Gadget. Jangan lupa di follow akun Instagram sama TikTok kita. Nih nama akunnya ada di sini. Sama jangan lupa untuk di subscribe channel kita, di like, di komen, bunyiin loncengnya, share bagiin ke teman-temannya. Karena Auto Gear membagikan informasi secara casual, secara ringan. Jadi enak nyampeinnya. Kalian ngerti, gua nggak ngerti. Terus buat apa kita bikin ini? Lu dapet ilmu, gua gak dapet apa-apa dong. Oh jangan lupa juga follow Instagramnya SHD. Apa namanya bang? SHD ya? SHD, ya. Follow Instagram SHD. Terus gue juga mau ngomong, makasih buat Apiang. Tempatnya dipakai, dibolehin dipakai. Terima kasih banyak. Jangan lupa itu semua, sehat-sehat terus buat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.